Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Herina Lubis. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis dengan judul mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Nah, materi ini tuh sangat penting karena keberhasilan sebuah advokasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik data yang kita miliki, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikan data tersebut kepada pihak yang menjadi sasaran advokasi, baik pemerintah, masyarakat, media maupun stakeholder lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan situasi di mana seorang memiliki ide yang sangat bagus tetapi gagal diterima karena cara penyampaiannya kurang tepat. Sebaliknya, ada juga seseorang yang mampu menjelaskan suatu masalah dengan bahasa yang sederhana didukung data yang kuat sehingga orang lain mudah memahami dan akhirnya mendukung usulan tersebut. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia agribisnis, misalnya ketika ingin meminta pemerintah memperbaiki harga gabah atau ketika organisasi petani mengusulkan penambahan subsidi pupuk. Keberhasilan usulan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan secara persuasif. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana teknik komunikasi persuasif yang digunakan dalam advokasi agribisnis, prinsip-prinsip persuasif yang efektif, cara menyusun pesan yang tepat, dan hingga bagaimana memanfaatkan storytelling agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan mampu menggerakkan orang lain untuk bertindak. Nah, apa itu komunikasi persuasif? Materi pertama membahas mengenai komunikasi persuasif. Nah, dalam kali ini kita akan membahas tentang komunikasi persuasif, di mana komunikasi persuasif merupakan seni dan ilmu untuk mengaruhi sikap, keyakinan maupun tindakan seseorang melalui kombinasi argumen yang rasional dan pendekatan yang emosional dalam advokasi agribisnis. Teknik ini sangat penting untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, masyarakat maupun stakeholder ini lainnya agar mendukung suatu gagasan atau kebijakan media, masyarakat maupun stakeholder lainnya agar mendukung suatu gagasan atau kebijakan. Lalu, apa bedanya komunikasi biasa dengan komunikasi persuasif? Nah, komunikasi biasa bertujuan menyampaikan informasi, misalnya seorang penyuluh mengatakan bahwa musim tanam dimulai bulan depan. Informasi tersebut hanya bertujuan memberitahu, sedangkan komunikasi persuasif memiliki tujuan yang lebih jauh, yaitu mendorong seseorang agar mengubah cara berpikir atau melakukan suatu tindakan. Nah, sebagai contoh, penyuluh tidak hanya mengatakan bahwa pupuk organik baik untuk tanah, tetapi juga menjelaskan manfaatnya, menunjukkan hasil penelitian, bahkan memperlihatkan keberhasilan petani lain yang telah menggunakannya. Dengan demikian, petani terdorong untuk mencoba menggunakan pupuk organik. Nah, inilah inti dari komunikasi persuasif, yaitu mengubah informasi menjadi tindakan yang nyata. Kemudian, mengapa komunikasi persuasif penting dalam agribisnis? Agribisnis merupakan sektor yang melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, pemerintah, perusahaan, pedagang, konsumen, hingga lembaga keuangan. Masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, ketika muncul suatu masalah, misalnya harga gabah turun atau pupuk langka, diperlukan komunikasi yang mampu menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Tanpa komunikasi yang baik, data yang sangat lengkap pun bisa diabaikan. Sebaliknya, komunikasi yang baik tetapi tidak didukung data juga akan sulit dipercaya. Karena itu, advokasi yang efektif selalu menggabungkan data yang akurat dengan komunikasi yang persuasif. Misalnya, ketika organisasi petani ingin mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah, mereka tidak cukup hanya mengatakan bahwa harga saat ini tuh terlalu rendah. Nah, mereka perlu menunjukkan data biaya produksi, keuntungan yang diperoleh petani, serta dampak harga rendah terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya, data tersebut harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Nah,
Di sini ada studi kasus di mana kenaikan harga pembelian gabah pada tahun 2024. Nah, salah satu komunikasi persuasif dalam agribisnis terjadi ketika pemerintah menerapkan kenaikan harga pembelian pemerintah HPP pada gabah itu pada tahun 2024, di mana sebelum kebijakan tersebut diterapkan, berbagai organisasi petani, akademisi, dan pengamat pertanian menyampaikan masukan kepada pemerintah berdasarkan data mengenai kenaikan biaya produksi seperti harga pupuk, benih, bahan bakar, dan upah tenaga kerja. Saya menyampaikan angka-angka statistik, mereka juga menyampaikan kisah nyata mengenai kondisi petani yang pendapatannya itu terus menurun. Meskipun hasil panen tetap tinggi, pendekatan ini membuat pembahasan tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada dampaknya terhadap kehidupan petani. Nah, pemerintah kemudian menggunakan berbagai data tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan harga gabah. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang didukung data memiliki peluang lebih besar nih untuk memengaruhi kebijakan dibandingkan penyampaian pendapat tanpa bukti. Kemudian, tujuan komunikasi persuasif itu apa sih? Nah, setelah memahami pengertian, sekarang kita membahas tujuan komunikasi persuasif. Nah, banyak orang mengira tujuan komunikasi hanya agar orang lain mendengar apa yang kita sampaikan. Padahal dalam advokasi, tujuan komunikasi jauh lebih luas. Tujuan pertama adalah meningkatkan pemahaman. Sebelum masyarakat mendukung suatu kebijakan, mereka harus memahami terlebih dahulu mengapa kebijakan tersebut diperlukan. Nah, misalnya pemerintah mengajak petani menggunakan benih unggul. Sebelum petani mau menggunakan benih tersebut, mereka harus memahami manfaatnya, seperti produktivitas yang lebih tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan kualitas hasil panen yang lebih baik. Tujuan kedua adalah mengubah sikap. Tidak semua orang langsung setuju kepada suatu kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi persuasif berusaha mengubah cara pandang masyarakat melalui kebijakan yang logis, penjelasan yang logis dan mudah dipahami. Tujuan ketiga adalah mendorong tindakan nyata. Nah, komunikasi dianggap berhasil apabila menghasilkan perubahan perilaku. Misalnya, setelah dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan pupuk organik, semakin banyak petani yang mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, tantangan komunikasi dalam agribisnis. Meskipun terdengar sederhana, komunikasi dalam sektor agribisnis memiliki banyak tantangan. Nah, tantangan pertama adalah perbedaan tingkat pendidikan. Tidak semua petani memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami. Tantangan kedua adalah perbedaan kepentingan. Petani ingin harga hasil panen tinggi, konsumen menginginkan harga pangan murah. Nah, pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, pesan advokasi harus disusun secara seimbang sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Tantangan yang ketiga adalah maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks. Pada era media sosial, informasi dapat menyebar sangat cepat. Apabila informasi yang beredar tidak didukung data, masyarakat dapat mengambil keputusan yang keliru. Oleh karena itu, setiap pesan advokasi harus selalu didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian di sini ada beberapa prinsip persuasi yang banyak digunakan dalam advokasi. Nah, yang pertama itu ada reciprocity atau timbal balik. Prinsip pertama adalah reciprocity atau timbal balik, di mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk membalas kebaikan atau bantuan yang diterimanya. Dalam konteks advokasi, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang bermanfaat, pendampingan teknis, atau solusi kepada stakeholder, sehingga mereka lebih terbuka nih terhadap usulan yang kita sampaikan. Artinya, sebelum meminta dukungan, kita perlu menunjukkan nih bahwa kita juga memberikan manfaat bagi pihak lain.
Misalnya, seorang penyuluh pertanian rutin membantu kelompok tani memahami cara penggunaan pupuk yang tepat. Nah, memberikan pelatihan pengendalian hama serta membantu menyusun proposal bantuan karena hubungan yang sudah terjalin dengan baik. Ketika penyuluh mengajak petani mengikuti program pertanian ramah lingkungan, petani akan lebih mudah menerima ajakan tersebut. Nah, prinsip timbal balik juga berlaku dalam hubungan antara organisasi petani dengan pemerintah. Apabila organisasi petani selalu menyampaikan data yang valid dan membantu pemerintah memahami kondisi di lapangan, maka pemerintah cenderung lebih terbuka terhadap usulan yang disampaikan. Nah, contoh studi kasus di program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu SLPTT, salah satu contoh prinsip timbal balik dapat dilihat pada program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu atau SLPTT yang dikembangkan Kementerian Pertanian. Dalam program ini, penyuluh tidak hanya memberikan saran, tetapi juga mendampingi petani secara langsung di lapangan, mulai dari pemilihan benih, pemupukan, hingga pengendalian hama. Yang kedua ada komitmen dan konsistensi, di mana seseorang ini cenderung ingin bersikap konsisten terhadap komitmen yang pernah ia nyatakan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam advokasi, stakeholder dapat diajak membuat komitmen kecil terlebih dahulu sebelum diarahkan pada komitmen yang lebih besar. Mengapa hal ini penting? Karena perubahan perilaku biasanya tidak terjadi secara instan. Orang akan lebih mudah menerima perubahan apabila dilakukan secara bertahap. Sebagai contoh, pemerintah daerah terlebih dahulu mengajak petani menandatangani komitmen untuk mengurangi pembakaran lahan. Setelah komitmen tersebut dijalankan, pemerintah kemudian memperkenalkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar. Karena petani sudah menyatakan komitmennya sejak awal, mereka cenderung ingin tetap konsisten dengan keputusan tersebut. Ketiga ada social proof atau bukti sosial. Prinsip berikutnya adalah social proof, di mana seseorang akan lebih mudah mengikuti suatu tindakan apabila melihat banyak orang lain telah melakukannya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kelompok dapat dijadikan contoh untuk mendorong kelompok lain melakukan hal yang sama. Contohnya itu seperti adopsi varietas padi Inpari. Penelitian diterbitkan dari Jurnal Agronomi Indonesia menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempercepat penggunaan varietas padi Inpari adalah keberhasilan petani percontohan di desa yang sama. Ketika petani melihat bahwa hasil panen tetangganya meningkat, mereka menjadi lebih percaya dan akhirnya ikut-ikutan menggunakan varietas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bukti sosial memiliki pengaruh besar dalam mengubah perilaku masyarakat. Kemudian ada otoritas atau authority, di mana menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mempercayai informasi yang berasal dari pihak yang memiliki keahlian atau kewenangan seperti peneliti, dosen, lembaga penelitian, pemerintah, maupun tokoh masyarakat. Dalam advokasi agribisnis, penggunaan data dari lembaga resmi seperti BPS, BRIN, Kementerian Pertanian atau FAO akan lebih dipercaya dibandingkan informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas. Sebagai contoh, apabila kita ingin menjelaskan bahwa produksi padi nasional meningkat, maka sebaiknya menggunakan data resmi BPS, bukan saja dari informasi dari media sosial. Selain data, keberadaan narasumber yang kompeten juga meningkatkan kepercayaan audiens. Di sini ada studi kasus nyata yaitu pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, saat wabah PMK ini menyerang Indonesia pada tahun 2022, pemerintah bersama akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi profesi kedokteran hewan aktif memberikan edukasi kepada peternak nih. Karena informasi berasal dari pakar dan lembaga resmi, masyarakat lebih percaya terhadap anjuran vaksinasi dan biosecurity dibandingkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Selanjutnya ada liking atau kesukaan.
Nah, prinsip kelima dalam komunikasi persuasif adalah liking atau kesukaan. Pada dijelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah menerima pesan dari orang yang mereka sukai, percayai, dan anggap memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Oleh karena itu, dalam advokasi agribisnis, membangun hubungan baik dengan stakeholder merupakan langkah yang paling sangat penting sebelum menyampaikan suatu usulan atau kebijakan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya manusia lebih terbuka menerima pendapat dari orang yang dianggapnya ramah, jujur, dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan mereka. Sebaliknya, apabila seseorang dikenal arogan dan tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat, maka pesan yang disampaikan akan lebih sulit diterima meskipun isi pesannya benar. Dalam dunia agribisnis, prinsip ini diterapkan oleh penyuluh pertanian. Penyuluh yang rutin mengunjungi kelompok tani, membantu menyelesaikan masalah di lapangan, serta menghargai pendapat petani biasanya akan lebih mudah mengajak petani mencoba inovasi baru dibandingkan penyuluh yang hanya datang sesekali. Artinya, keberhasilan komunikasi tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada kualitas hubungan antara komunikator dan audiens. Nah, sebenarnya bayangkan ada dua orang yang memberikan saran kepada petani. Orang pertama adalah penyuluh yang sudah 5 tahun nih mendampingi kelompok tani. Ia sering membantu, ketika terjadi serangan hama dan selalu memberikan solusi. Orang kedua adalah seseorang yang baru pertama kali datang ke desa dan langsung meminta petani mengubah cara bertani. Menurut teman-teman, siapa yang lebih mungkin dipercaya? Tentu sebagian besar akan lebih percaya kepada penyuluh yang sudah lama mereka kenal. Inilah yang disebut dengan prinsip liking. Selanjutnya ada scarcity atau kelangkaan. Prinsip yang terakhir itu ada scarcity atau kelangkaan. Nah, dijelaskan bahwa manusia cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang jumlah terbatas atau memiliki batas waktu yang tertentu. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu masalah harus segera ditangani karena apabila terlambat, dampaknya akan semakin besar. Misalnya, apabila lahan pertanian terus beralih fungsi menjadi kawasan industri atau pemukiman, maka luas lahan produktif akan semakin berkurang jika tidak ada tindakan sejak sekarang. Produksi pangan nasional dapat terganggu di masa depan. Dengan menunjukkan urgensi tersebut, masyarakat maupun pemerintah akan lebih terdorong nih mengambil tindakan. Namun perlu diingat bahwa prinsip kelangkaan tidak boleh digunakan secara berlebihan atau menimbulkan kepanikan. Nah, informasi yang disampaikan tetap harus berdasarkan pada data yang benar. Nah, contohnya itu seperti misalnya pemerintah menyampaikan bahwa cadangan benih pada tahan kekeringan sangat terbatas menjelang musim tanam akibat dampak dari El Nino. Nah, informasi tersebut bukan bertujuan untuk menakut-nakuti petani, tetapi mendorong mereka agar segera mendaftar sebagai penerima bantuan sehingga distribusi benih dapat dilakukan tepat waktu. Sebagai studi kasus terdapat di alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS dan berbagai penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Agribisnis Indonesia setiap tahun kehilangan sebagian lahan sawah produktif akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman industri. Lahan sawah produktif akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman industri maupun infrastruktur. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Dalam berbagai kampanye, pemerintah sering menekankan bahwa apabila alih fungsi lahan terus terjadi, maka produksi pangan nasional akan terancam. Pesan tersebut merupakan contoh penerapan prinsip scarcity, yaitu menunjukkan urgensi agar masyarakat dan pemerintah segera bertindak sebelum kondisi menjadi lebih buruk. Kemudian penyusunan pesan yang efektif. Setelah memahami 6 prinsip persuasi tadi, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana menyusun pesan yang efektif. Nah, mengapa menyusun pesan itu penting? Karena pesan yang baik belum tentu mudah dipahami apabila disampaikan dengan cara yang salah. Sebagai contoh, bayangkan seorang peneliti menjelaskan nih hasil penelitiannya menggunakan istilah-istilah yang rumit kepada petani. Meskipun isi penelitian itu sangat bagus,
kemungkinan besar petani akan kesulitan nih memahami maksudnya. Sebaliknya, apabila peneliti menggunakan bahasa sederhana disertai contoh nyata di lapangan, maka pesan tersebut akan jauh lebih mudah diterima. Yang pertama itu pesan harus relevan. Pesan harus disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Misalnya apabila kita berbicara kepada petani, maka fokusnya pada manfaat yang langsung mereka rasakan, seperti peningkatan hasil panen dan penurunan biaya produksi. Nah, namun apabila berbicara kepada pemerintah, pesan dapat difokuskan pada dampaknya terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, satu pesan tidak selalu cocok untuk semua audiens. Kemudian ada jelas dan ringkas. Materi juga menekankan bahwa pesan harus mudah dipahami dan tidak menggunakan istilah yang terlalu teknis. Kemudian ada berbasis solusi. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam advokasi adalah hanya menyampaikan masalah tanpa menawarkan solusi. Sebagai contoh nih, harga pupuk mahal. Kalimat tersebut kan menunjukkan adanya masalah, namun pesan akan menjadi lebih kuat apabila ditambahkan solusi. Gitu. Misalnya harga pupuk terus meningkat sehingga diperlukan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran agar petani kecil tetap mampu membeli pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian di sini ada studi kasus nyata, yaitu misalnya ini kelangkaan pupuk bersubsidi tahun 2023 sampai 2024. Di mana pada tahun 2023 sehingga 2024 banyak daerah di Indonesia mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebagai berbagai media seperti Kompas, Antara, dan CNN Indonesia memberitakan bahwa petani kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Namun organisasi petani yang berhasil menggunakan advokasi tidak hanya menyampaikan keluhan mereka, juga membawa data mengenai jumlah petani yang terdampak, kebutuhan pupuk per musim, serta usulan perbaikan sistem distribusi melalui digitalisasi dan pembentukan data penerima subsidi. Pendekatan tersebut membuat diskusi lebih fokus pada penyelesaian masalah daripada sekedar menyampaikan kritik. Kemudian ada menarik emosi dan logika. Materinya juga menjelaskan bahwa pesan yang kuat harus mampu menyentuh emosi sekaligus didukung oleh logika dan data. Misalnya kita ingin mengadvokasi perlindungan petani, daripada mengatakan petani harus dibantu, akan lebih baik kayak Pak Hasan, petani padi di Kabupaten Karawang, mengeluarkan biaya produksi sekitar 18 juta untuk satu musim tanam. Namun ketika panen harga gabah turun sehingga keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Nah, kondisi seperti ini juga dalam ribuan petani lainnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mampu menjaga harga gabah tetap menguntungkan petani. Kemudian ada pemilihan saluran komunikasi. Penyampaian pesan advokasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti presentasi langsung, media sosial, infografis, video pendek, seminar, webinar, diskusi publik, media massa, maupun kelompok kebijakan atau policy brief. Pemilihan saluran harus disesuaikan dengan karakter audiens yang menjadi sasaran. Nah, kenapa ini penting? Karena masyarakat memiliki kebiasaan memperoleh informasi yang berbeda-beda. Contoh, petani pedesaan mungkin lebih mudah memperoleh informasi dari penyuluh pertanian, kelompok tani, atau radio lokal. Sementara generasi muda banyak memperoleh dari Instagram, TikTok, YouTube, atau Facebook. Kemudian di sini ada storytelling berbasis data, di mana merupakan teknik menyampaikan informasi melalui sebuah cerita yang menarik nih. Namun dalam advokasi agribisnis, cerita tersebut tidak boleh dibuat-buat. Cerita harus didukung oleh data yang valid sehingga mampu membangun empati sekaligus kepercayaan audiens. Nah, mengapa storytelling itu penting? Karena manusia pada dasarnya itu lebih mudah mengingat cerita dibandingkan angka. Misalnya, jika hanya mengatakan bahwa pendapatan petani menurun sebesar 15%. Informasi tersebut mungkin benar, tetapi mungkin sulit dibayangkan oleh masyarakat. Namun apabila saya mengatakan Pak Amir ada petani cabai di Kabupaten Garut, selama bertahun-tahun ia mampu membiayai anaknya dari hasil panen cabai. Namun pada musim hujan tahun lalu, serangan penyakit menyebabkan
sebagian besar tanamannya gagal panen, pendapatannya turun hampir setengah sehingga ia terpaksa meminjam uang untuk membeli benih musim berikutnya. Cerita ini tuh lebih jauh nih, untuk jauh lebih mudah dipahami karena masyarakat dapat membayangkan kondisi yang dialami petani. Tetapi agar tidak hanya menjadi kisah yang untuk emosi, cerita tersebut harus diperkuat dengan data statistik mengenai produksi cabai, curah hujan, dan fluktuasi harga. Nah, mengapa data tetap menjadi dasar cerita? Karena dalam advokasi cerita yang menarik memang penting, tetapi tidak boleh menggantikan fakta. Nah, cerita tanpa data dapat dianggap menjadi opini pribadi. Sebaliknya, data tanpa cerita seringkali sulit dipahami masyarakat. Karena itu, keduanya harus dipadukan. Misalnya, kita ingin mengadvokasikan pembangunan embung untuk mengatasi kekeringan, jangan hanya mengatakan petani mengalami kekeringan, tetapi jelaskan Ibu Siti petani jagung di Kabupaten ini, di Kabupaten Gunung Kidul hanya dapat menanam 1 kali dalam setahun karena kekurangan air. Menurut data Badan Pusat Statistik, luas lahan tandang hujan di wilayah tersebut masih cukup besar, sehingga produktivitas jagung lebih rendah dibandingkan daerah yang memiliki irigasi. Oleh karena itu, pembangunan embung menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan indeks pertanaman dan pendapatan petani. Elemen storytelling yang baik. Tokoh yang pertama, cerita harus memiliki tokoh yang nyata atau representatif. Nah, kemudian ada masalah. Setiap cerita kan harus memiliki konflik atau masalah. Contohnya harga gabah turun, pupuk langka, gagal panen, serangan hama, banjir, kekeringan, atau sulitnya akses pasar. Yang ketiga ada data pendukung, di mana seperti BPS mengenai produksi padi, data BMKG mengenai curah hujan, dan lain-lain. Kemudian ada solusi. Cerita tidak boleh berhenti pada masalah, harus ada solusi yang ditawarkan. Misalnya pembangunan irigasi, subsidi benih, pelatihan petani, atau yang lain-lain. Menyampaikan data tersebut kepada pihak yang menjadi sasaran advokasi, baik pemerintah, masyarakat, media, maupun stakeholder lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan situasi di mana seorang memiliki ide yang sangat bagus, tetapi gagal diterima karena cara penyampaiannya kurang tepat. Sebaliknya, ada juga seseorang yang mampu menjelaskan suatu masalah dengan bahasa yang sederhana didukung data yang kuat, sehingga orang lain mudah memahami dan akhirnya mendukung usulan tersebut. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia agribisnis. Misalnya, ketika ingin meminta pemerintah memperbaiki harga gabah, atau ketika organisasi petani mengusulkan penambahan subsidi pupuk. Keberhasilan usulan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan secara persuasif. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana teknik komunikasi persuasif yang digunakan dalam advokasi agribisnis, prinsip-prinsip persuasif yang efektif, cara menyusun pesan yang tepat, dan hingga bagaimana memanfaatkan storytelling agar pesan yang disampaikan lebih mudah nih dipahami dan mampu menggerakkan orang lain untuk bertindak. Nah, apa itu komunikasi persuasif? Materi pertama membahas mengenai komunikasi persuasif. Nah, dalam kali ini kita akan membahas tentang komunikasi persuasif, di mana komunikasi persuasif merupakan seni dan ilmu untuk mengaruhi sikap, keyakinan maupun tindakan seseorang melalui kombinasi argumen yang rasional dan pendekatan yang emosional dalam advokasi agribisnis. Teknik ini sangat penting untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, masyarakat maupun stakeholder ini lainnya agar mendukung suatu gagasan atau kebijakan media, masyarakat maupun stakeholder lainnya agar mendukung suatu gagasan atau kebijakan. Lalu, apa bedanya komunikasi biasa dengan komunikasi persuasif? Nah, komunikasi biasa bertujuan menyampaikan informasi, misalnya seorang penyuluh mengatakan bahwa musim tanam dimulai bulan depan. Informasi tersebut hanya bertujuan memberitahu, sedangkan komunikasi persuasif memiliki tujuan yang lebih jauh, yaitu mendorong seseorang agar mengubah cara berpikir atau melakukan suatu tindakan. Nah, sebagai contoh, penyuluh tidak hanya mengatakan bahwa pupuk organik baik untuk tanah, tetapi juga menjelaskan manfaatnya, menunjukkan hasil penelitian, bahkan memperlihatkan keberhasilan petani lain yang telah menggunakannya. Dengan demikian, petani terdorong untuk mencoba menggunakan pupuk organik
Nah, inilah inti dari komunikasi persuasif, yaitu mengubah informasi menjadi tindakan yang nyata. Kemudian, mengapa komunikasi persuasif penting dalam agribisnis? Agribisnis merupakan sektor yang melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, pemerintah, perusahaan, pedagang, konsumen, hingga lembaga keuangan. Masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, ketika muncul suatu masalah, misalnya harga gabah turun atau pupuk langka, diperlukan komunikasi yang mampu menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Tanpa komunikasi yang baik, data yang sangat lengkap pun bisa diabaikan. Sebaliknya, komunikasi yang baik tetapi tidak didukung data juga akan sulit dipercaya. Karena itu, advokasi yang efektif selalu menggabungkan data yang akurat dengan komunikasi yang persuasif. Misalnya, ketika organisasi petani ingin mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah, mereka tidak cukup hanya mengatakan bahwa harga saat ini tuh terlalu rendah. Nah, mereka perlu menunjukkan nih data biaya produksi, keuntungan yang diperoleh petani, serta dampak harga rendah terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya, data tersebut harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Nah, di sini ada studi kasus di mana kenaikan harga pembelian gabah pada tahun 2024. Nah, salah satu komunikasi persuasif dalam agribisnis terjadi ketika pemerintah menerapkan kenaikan harga pembelian pemerintah HPP pada gabah itu pada tahun 2024, di mana sebelum kebijakan tersebut diterapkan, berbagai organisasi petani, akademisi, dan pengamat pertanian menyampaikan masukan kepada pemerintah berdasarkan data mengenai kenaikan biaya produksi seperti harga pupuk, benih, bahan bakar, dan upah tenaga kerja. Selain menyampaikan angka-angka statistik, mereka juga menyampaikan kisah nyata mengenai kondisi petani yang pendapatannya itu terus menurun. Meskipun hasil panen tetap tinggi, pendekatan ini membuat pembahasan tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada dampaknya terhadap kehidupan petani. Nah, pemerintah kemudian menggunakan berbagai data tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan harga gabah. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang didukung data memiliki peluang lebih besar nih untuk memengaruhi kebijakan dibandingkan penyampaian pendapat tanpa bukti. Kemudian, tujuan komunikasi persuasif itu apa sih? Nah, setelah memahami pengertian, sekarang kita membahas tujuan komunikasi persuasif. Nah, banyak orang mengira tujuan komunikasi hanya agar orang lain mendengar apa yang kita sampaikan. Padahal, dalam advokasi, tujuan komunikasi jauh lebih luas. Tujuan pertama adalah meningkatkan pemahaman. Sebelum masyarakat mendukung suatu kebijakan, mereka harus memahami terlebih dahulu mengapa kebijakan tersebut diperlukan. Nah, misalnya pemerintah mengajak petani menggunakan benih unggul. Sebelum petani mau menggunakan benih tersebut, mereka harus memahami manfaatnya, seperti produktivitas yang lebih tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan kualitas hasil panen yang lebih baik. Tujuan kedua adalah mengubah sikap. Tidak semua orang langsung setuju kepada suatu kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi persuasif berusaha mengubah cara pandang masyarakat melalui kebijakan yang logis, penjelasan yang logis dan mudah dipahami. Tujuan ketiga adalah mendorong tindakan nyata. Nah, komunikasi dianggap berhasil apabila menghasilkan perubahan perilaku. Misalnya, setelah dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan pupuk organik, semakin banyak petani yang mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, tantangan komunikasi dalam agribisnis. Meskipun terdengar sederhana, komunikasi dalam sektor agribisnis memiliki banyak tantangan. Nah, tantangan pertama adalah perbedaan tingkat pendidikan. Tidak semua petani memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami. Tantangan kedua adalah perbedaan kepentingan. Petani ingin harga hasil panen tinggi, konsumen menginginkan harga pangan murah. Nah, pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, pesan advokasi harus disusun secara seimbang sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Tantangan yang ketiga adalah maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks. Pada era media sosial, informasi dapat menyebar sangat cepat. Apabila informasi yang beredar tidak didukung data, masyarakat dapat mengambil keputusan yang keliru. Oleh karena itu, setiap pesan advokasi harus selalu didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian di sini ada beberapa prinsip persuasi yang banyak digunakan dalam advokasi. Nah, yang pertama itu ada reciprocity atau timbal balik. Prinsip pertama adalah reciprocity atau timbal balik, di mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk membalas kebaikan atau bantuan yang diterimanya. Dalam konteks advokasi, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang bermanfaat, pendampingan teknis atau solusi kepada stakeholder, sehingga mereka lebih terbuka nih terhadap usulan yang kita sampaikan. Artinya, sebelum meminta dukungan, kita perlu menunjukkan nih bahwa kita juga memberikan manfaat bagi pihak lain. Misalnya, seorang penyuluh pertanian rutin membantu kelompok tani memahami cara penggunaan pupuk yang tepat. Nah, memberikan pelatihan pengendalian hama serta membantu menyusun proposal bantuan karena hubungan yang sudah terjalin dengan baik. Ketika penyuluh mengajak petani mengikuti program pertanian ramah lingkungan, petani akan lebih mudah menerima ajakan tersebut. Nah, prinsip timbal balik juga berlaku dalam hubungan antara organisasi petani dengan pemerintah. Apabila organisasi petani selalu menyampaikan data yang valid dan membantu pemerintah memahami kondisi di lapangan, maka pemerintah cenderung lebih terbuka terhadap usulan yang disampaikan. Nah, contoh studi kasus di program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu SLPTT. Salah satu contoh prinsip timbal balik dapat dilihat pada program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu atau SLPTT yang dikembangkan Kementerian Pertanian. Dalam program ini, penyuluh tidak hanya memberikan saran, tetapi juga mendampingi petani secara langsung di lapangan, mulai dari pemilihan benih, pemupukan, hingga pengendalian hama. Yang kedua ada komitmen dan konsistensi, di mana seseorang ini cenderung ingin bersikap konsisten terhadap komitmen yang pernah ia nyatakan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam advokasi, stakeholder dapat diajak membuat komitmen kecil terlebih dahulu sebelum diarahkan pada komitmen yang lebih besar. Mengapa hal ini penting? Karena perubahan perilaku biasanya tidak terjadi secara instan. Orang akan lebih mudah menerima perubahan apabila dilakukan secara bertahap. Sebagai contoh, pemerintah daerah terlebih dahulu mengajak petani menandatangani komitmen untuk mengurangi pembakaran lahan. Setelah komitmen tersebut dijalankan, pemerintah kemudian memperkenalkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar. Karena petani sudah menyatakan komitmennya sejak awal, mereka cenderung ingin tetap konsisten dengan keputusan tersebut. Ketiga ada social proof atau bukti sosial. Prinsip berikutnya adalah social proof, di mana seseorang akan lebih mudah mengikuti suatu tindakan apabila melihat banyak orang lain telah melakukannya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kelompok dapat dijadikan contoh untuk mendorong kelompok lain melakukan hal yang sama. Contohnya itu seperti adopsi varietas padi impari. Penelitian diterbitkan dari Jurnal Agronomi Indonesia menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempercepat penggunaan varietas padi impari adalah keberhasilan petani percontohan di desa yang sama. Ketika petani melihat bahwa hasil panen tetangganya meningkat, mereka menjadi lebih percaya dan akhirnya ikut-ikutan menggunakan varietas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bukti sosial memiliki pengaruh besar dalam mengubah perilaku masyarakat. Kemudian ada otoritas atau authority, di mana menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mempercayai informasi yang berasal dari pihak yang memiliki keahlian atau kewenangan seperti peneliti, dosen, lembaga penelitian, pemerintah, maupun tokoh masyarakat. Dalam advokasi agribisnis, penggunaan data dari lembaga resmi seperti BPS, BRIN, Kementerian Pertanian atau FAO akan lebih dipercaya dibandingkan informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas. Sebagai contoh, apabila kita ingin menjelaskan bahwa produksi padi nasional meningkat, maka sebaiknya menggunakan data resmi BPS, bukan saja dari informasi dari media sosial. Selain data, keberadaan narasumber yang kompeten juga meningkatkan kepercayaan audiens. Di sini ada sedikit
terjadi kasus nyata yaitu pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, saat wabah PMK ini menyerang Indonesia pada tahun 2022, pemerintah bersama akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi profesi kedokteran hewan aktif memberikan edukasi kepada peternak nih, karena informasi berasal dari pakar dan lembaga resmi. Masyarakat lebih percaya terhadap anjuran vaksinasi dan biosecurity dibandingkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Selanjutnya ada liking atau kesukaan. Nah, prinsip kelima dalam komunikasi persuasif adalah liking atau kesukaan. Pada dijelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah menerima pesan dari orang yang mereka sukai, percayai, dan anggap memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Oleh karena itu, dalam advokasi agribisnis, membangun hubungan baik dengan stakeholder merupakan langkah yang paling sangat penting sebelum menyampaikan suatu usulan atau kebijakan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya manusia lebih terbuka menerima pendapat dari orang yang dianggapnya ramah, jujur, dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan mereka. Sebaliknya, apabila seseorang dikenal arogan dan tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat, maka pesan yang disampaikan akan lebih sulit diterima meskipun isi pesannya benar. Dalam dunia agribisnis, prinsip ini diterapkan oleh penyuluh pertanian. Penyuluh yang rutin mengunjungi kelompok tani, membantu menyelesaikan masalah di lapangan, serta menghargai pendapat petani biasanya akan lebih mudah mengajak petani mencoba inovasi baru dibandingkan penyuluh yang hanya datang sesekali. Artinya, keberhasilan komunikasi tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada kualitas hubungan antara komunikator dan audiens. Nah, contoh sederhananya, bayangkan ada dua orang yang memberikan saran kepada petani. Orang pertama adalah penyuluh yang sudah 5 tahun nih mendampingin kelompok tani. Ia sering membantu, ketika terjadi serangan hama dan selalu memberikan solusi. Orang kedua adalah seseorang yang baru pertama kali datang ke desa dan langsung meminta petani mengubah cara bertani. Menurut teman-teman, siapa yang lebih mungkin dipercaya? Tentu sebagian besar akan lebih percaya kepada penyuluh yang sudah lama mereka kenal. Inilah yang disebut dengan prinsip liking. Selanjutnya ada scarcity atau kelangkaan. Prinsip yang terakhir itu ada scarcity atau kelangkaan. Nah, dijelaskan bahwa manusia cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang jumlah terbatas atau memiliki batas waktu yang tertentu. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu masalah harus segera ditangani karena apabila terlambat, dampaknya akan semakin besar. Misalnya, apabila lahan pertanian terus beralih fungsi menjadi kawasan industri atau pemukiman, maka luas lahan produktif akan semakin berkurang jika tidak ada tindakan sejak sekarang. Produksi pangan nasional dapat terganggu di masa depan. Dengan menunjukkan urgensi tersebut, masyarakat maupun pemerintah akan lebih terdorong nih mengambil tindakan. Namun perlu diingat bahwa prinsip kelangkaan tidak boleh digunakan secara berlebihan atau menimbulkan kepanikan. Nah, informasi yang disampaikan tetap harus berdasarkan pada data yang benar. Nah, contohnya itu seperti misalnya pemerintah menyampaikan bahwa cadangan benih pada tahan kekeringan sangat terbatas menjelang musim tanam akibat dampak dari El Nino. Nah, informasi tersebut bukan bertujuan untuk menakut-nakuti petani, tetapi mendorong mereka agar segera mendaftar sebagai penerima bantuan sehingga distribusi benih dapat dilakukan tepat waktu. Sebagai studi kasus terdapat di alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS dan berbagai penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Agribisnis Indonesia setiap tahun kehilangan sebagian lahan sawah produktif akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman industri. Lahan sawah produktif akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman industri maupun infrastruktur. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Dalam berbagai kampanye, pemerintah sering menekankan bahwa apabila alih fungsi lahan terus terjadi, maka produksi pangan nasional akan terancam. Pesan tersebut merupakan contoh penerapan prinsip scarcity, yaitu menunjukkan urgensi agar masyarakat dan pemerintah segera bertindak sebelum kondisi
menjadi lebih buruk. Kemudian penyusunan pesan yang efektif. Setelah memahami 6 prinsip persuasi tadi, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana menyusun pesan yang efektif. Nah, mengapa menyusun pesan itu penting? Karena pesan yang baik belum tentu mudah dipahami apabila disampaikan dengan cara yang salah. Sebagai contoh, bayangkan seorang peneliti menjelaskan nih hasil penelitiannya menggunakan istilah-istilah yang rumit kepada petani. Meskipun isi penelitian itu sangat bagus, kemungkinan besar petani akan kesulitan nih memahami maksudnya. Sebaliknya, apabila peneliti menggunakan bahasa sederhana disertai contoh nyata di lapangan, maka pesan tersebut akan jauh lebih mudah diterima. Yang pertama itu pesan harus relevan. Pesan harus disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Misalnya apabila kita berbicara kepada petani, maka fokusnya pada manfaat yang langsung mereka rasakan, seperti peningkatan hasil panen dan penurunan biaya produksi. Nah, namun apabila berbicara kepada pemerintah, pesan dapat difokuskan pada dampaknya terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, satu pesan tidak selalu cocok untuk semua audiens. Kemudian ada jelas dan ringkas. Materi juga menekankan bahwa pesan harus mudah dipahami dan tidak menggunakan istilah yang terlalu teknis. Kemudian ada berbasis solusi. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam advokasi adalah hanya menyampaikan masalah tanpa menawarkan solusi. Sebagai contoh nih, harga pupuk mahal. Kalimat tersebut kan menunjukkan adanya masalah, namun pesan akan menjadi lebih kuat apabila ditambahkan solusi. Gitu. Misalnya harga pupuk terus meningkat sehingga diperlukan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran agar petani kecil tetap mampu membeli pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian di sini ada studi kasus nyata, yaitu misalnya ini kelangkaan pupuk bersubsidi tahun 2023 sampai 2024. Di mana pada tahun 2023 sehingga 2024 banyak daerah di Indonesia mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebagai berbagai media seperti Kompas, Antara, dan CNN Indonesia memberitakan bahwa petani kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Namun organisasi petani yang berhasil menggunakan advokasi tidak hanya menyampaikan keluhan mereka, juga membawa data mengenai jumlah petani yang terdampak, kebutuhan pupuk per musim, serta usulan perbaikan sistem distribusi melalui digitalisasi dan pembentukan data penerima subsidi. Pendekatan tersebut membuat diskusi lebih fokus pada penyelesaian masalah daripada sekedar menyampaikan kritik. Kemudian ada menarik emosi dan logika. Materinya juga menjelaskan bahwa pesan yang kuat harus mampu menyentuh emosi sekaligus didukung oleh logika dan data. Misalnya kita ingin mengadvokasi perlindungan petani, daripada mengatakan petani harus dibantu, akan lebih baik kayak Pak Hasan, petani padi di Kabupaten Karawang, mengeluarkan biaya produksi sekitar 18 juta untuk satu musim tanam. Namun ketika panen harga gabah turun sehingga keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Nah, kondisi seperti ini juga dalam ribuan petani lainnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mampu menjaga harga gabah tetap menguntungkan petani. Kemudian ada pemilihan saluran komunikasi. Penyampaian pesan advokasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti presentasi langsung, media sosial, infografis, video pendek, seminar, webinar, diskusi publik, media massa, maupun kelompok kebijakan atau policy brief. Pemilihan saluran harus disesuaikan dengan karakter audiens yang menjadi sasaran. Nah, kenapa ini penting? Karena masyarakat memiliki kebiasaan memperoleh informasi yang berbeda-beda. Contoh, petani pedesaan mungkin lebih mudah memperoleh informasi dari penyuluh pertanian, kelompok tani, atau radio lokal. Sementara generasi muda banyak memperoleh dari Instagram, TikTok, YouTube, atau Facebook. Kemudian di sini ada storytelling berbasis data, di mana merupakan teknik menyampaikan informasi melalui sebuah cerita yang menarik nih. Namun dalam advokasi agribisnis, cerita tersebut tidak boleh dibuat-buat. Cerita harus didukung oleh data yang valid sehingga mampu membangun empati sekaligus kepercayaan audiens. Nah, mengapa storytelling itu penting? Karena manusia pada dasarnya itu lebih mudah mengingat cerita dibandingkan angka. Misalnya, jika hanya
mengatakan bahwa pendapatan petani menurun sebesar 15%. Informasi tersebut mungkin benar, tetapi mungkin sulit dibayangkan oleh masyarakat. Namun apabila saya mengatakan Pak Amir ada petani cabai di Kabupaten Garut, selama bertahun-tahun ia mampu membiayai anaknya dari hasil panen cabai. Namun pada musim hujan tahun lalu, serangan penyakit menyebabkan sebagian besar tanamannya gagal panen, pendapatannya turun hampir setengah sehingga ia terpaksa meminjam uang untuk membeli benih musim berikutnya. Cerita ini tuh lebih jauh nih, untuk jauh lebih mudah dipahami karena masyarakat dapat membayangkan kondisi yang dialami petani. Tetapi agar tidak hanya menjadi kisah yang untuk emosi, cerita tersebut harus diperkuat dengan data statistik mengenai produksi cabai, curah hujan, dan fluktuasi harga. Nah, mengapa data tetap menjadi dasar cerita? Karena dalam advokasi cerita yang menarik memang penting, tetapi tidak boleh menggantikan fakta. Nah, cerita tanpa data dapat dianggap menjadi opini pribadi. Sebaliknya, data tanpa cerita seringkali sulit dipahami masyarakat. Karena itu, keduanya harus dipadukan. Misalnya, kita ingin mengadvokasikan pembuangan embung untuk mengatasi kekeringan, jangan hanya mengatakan petani mengalami kekeringan, tetapi jelaskan Ibu Siti petani jagung di Kabupaten ini, di Kabupaten Gunung Kidul hanya dapat menanam 1 kali dalam setahun karena kekurangan air. Menurut yang tertentu, dalam advokasi agribisnis, prinsip ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu masalah harus segera ditangani karena apabila terlambat dampaknya akan semakin besar. Misalnya, apabila lahan pertanian terus beralih fungsi menjadi kawasan industri atau pemukiman, maka luas lahan produktif akan semakin berkurang jika tidak ada tindakan sejak sekarang. Produksi pangan nasional dapat terganggu di masa depan. Dengan menunjukkan urgensi tersebut, masyarakat maupun pemerintah akan lebih terdorong nih mengambil tindakan. Namun perlu diingat bahwa prinsip kelangkaan tidak boleh digunakan secara berlebihan atau menimbulkan kepanikan. Nah, informasi yang disampaikan tetap harus berdasarkan pada data yang benar. Nah, contohnya itu seperti misalnya pemerintah menyampaikan bahwa cadangan benih pada tahan kekeringan sangat terbatas menjelang musim tanam akibat dampak dari El Nino. Nah, informasi tersebut bukan bertujuan untuk menakut-nakuti petani, tetapi mendorong mereka agar segera mendaftar sebagai penerima bantuan sehingga distribusi benih dapat dilakukan tepat waktu. Sebagai studi kasus terdapat di alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS dan berbagai penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Agribisnis Indonesia setiap tahun kehilangan sebagian lahan sawah produktif akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman industri. Lahan sawah produktif akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman industri maupun infrastruktur. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Dalam berbagai kampanye, pemerintah sering menekankan bahwa apabila alih fungsi lahan terus terjadi, maka produksi pangan nasional akan terancam. Pesan tersebut merupakan contoh penerapan prinsip scarcity, yaitu menunjukkan urgensi agar masyarakat dan pemerintah segera bertindak sebelum kondisi menjadi lebih buruk. Kemudian, penyusunan pesan yang efektif. Setelah memahami 6 prinsip persuasi tadi, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana menyusun pesan yang efektif. Nah, mengapa menyusun pesan itu penting? Karena pesan yang baik belum tentu mudah dipahami apabila disampaikan dengan cara yang salah. Sebagai contoh, bayangkan seorang peneliti menjelaskan nih hasil penelitiannya menggunakan istilah-istilah yang rumit kepada petani. Meskipun isi penelitian itu sangat bagus, kemungkinan besar petani akan kesulitan nih memahami maksudnya. Sebaliknya, apabila peneliti menggunakan bahasa sederhana disertai contoh nyata di lapangan, maka pesan tersebut akan jauh lebih mudah diterima. Yang pertama itu pesan harus relevan. Pesan harus disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Misalnya, apabila kita berbicara kepada petani, maka fokusnya pada manfaat yang langsung mereka rasakan, seperti peningkatan hasil panen dan penurunan biaya produksi. Nah, namun apabila berbicara kepada pemerintah, pesan dapat difokuskan pada dampaknya terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, satu pesan tidak selalu cocok untuk semua audiens.
Kemudian ada jelas dan ringkas. Materi juga menekankan bahwa pesan harus mudah dipahami dan tidak menggunakan istilah yang terlalu teknis. Kemudian ada berbasis solusi. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam advokasi adalah hanya menyampaikan masalah tanpa menawarkan solusi. Sebagai contoh nih, harga pupuk mahal. Kalimat tersebut kan menunjukkan adanya masalah, namun pesan akan menjadi lebih kuat apabila ditambahkan solusi. Gitu. Misalnya harga pupuk terus meningkat sehingga diperlukan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran agar petani kecil tetap mampu membeli pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian di sini ada studi kasus nyata, yaitu misalnya ini kelangkaan pupuk bersubsidi tahun 2023 sampai 2024. Di mana pada tahun 2023 sehingga 2024 banyak daerah di Indonesia mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebagai berbagai media seperti Kompas, Antara, dan CNN Indonesia memberitakan bahwa petani kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Namun organisasi petani yang berhasil menggunakan advokasi tidak hanya menyampaikan keluhan mereka, juga membawa data mengenai jumlah petani yang terdampak, kebutuhan pupuk per musim, serta usulan perbaikan sistem distribusi melalui digitalisasi dan pembentukan data penerima subsidi. Pendekatan tersebut membuat diskusi lebih fokus pada penyelesaian masalah daripada sekedar menyampaikan kritik. Kemudian ada menarik emosi dan logika. Materinya juga menjelaskan bahwa pesan yang kuat harus mampu menyentuh emosi sekaligus didukung oleh logika dan data. Misalnya kita ingin mengadvokasi perlindungan petani, daripada mengatakan petani harus dibantu, akan lebih baik kayak Pak Hasan, petani padi di Kabupaten Karawang, mengeluarkan biaya produksi sekitar 18 juta untuk satu musim tanam. Namun ketika panen harga gabah turun sehingga keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Nah, kondisi seperti ini juga dalam ribuan petani lainnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mampu menjaga harga gabah tetap menguntungkan petani. Kemudian ada pemilihan saluran komunikasi. Penyampaian pesan advokasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti presentasi langsung, media sosial, infografis, video pendek, seminar, webinar, diskusi publik, media massa, maupun kelompok kebijakan atau policy brief. Pemilihan saluran harus disesuaikan dengan karakter audiens yang menjadi sasaran. Nah, kenapa ini penting? Karena masyarakat memiliki kebiasaan memperoleh informasi yang berbeda-beda. Contoh, petani pedesaan mungkin lebih mudah memperoleh informasi dari penyuluh pertanian, kelompok tani, atau radio lokal. Sementara generasi muda banyak memperoleh dari Instagram, TikTok, YouTube, atau Facebook. Kemudian di sini ada storytelling berbasis data, di mana merupakan teknik menyampaikan informasi melalui sebuah cerita yang menarik nih. Namun dalam advokasi agribisnis, cerita tersebut tidak boleh dibuat-buat. Cerita harus didukung oleh data yang valid sehingga mampu membangun empati sekaligus kepercayaan audiens. Nah, mengapa storytelling itu penting? Karena manusia pada dasarnya itu lebih mudah mengingat cerita dibandingkan angka. Misalnya, jika hanya mengatakan bahwa pendapatan petani menurun sebesar 15%. Informasi tersebut mungkin benar, tetapi mungkin sulit dibayangkan oleh masyarakat. Namun apabila saya mengatakan Pak Amir ada petani cabai di Kabupaten Garut, selama bertahun-tahun ia mampu membiayai anaknya dari hasil panen cabai. Namun pada musim hujan tahun lalu, serangan penyakit menyebabkan sebagian besar tanamannya gagal panen, pendapatannya turun hampir setengah sehingga ia terpaksa meminjam uang untuk membeli benih musim berikutnya. Cerita ini tuh lebih jauh nih, untuk lebih jauh lebih mudah dipahami karena masyarakat dapat membayangkan kondisi yang dialami petani. Tetapi agar tidak hanya menjadi kisah yang membentuk emosi, cerita tersebut harus diperkuat dengan data statistik mengenai produksi cabai, curah hujan, dan fluktuasi harga. Nah, mengapa data tetap menjadi dasar cerita? Karena dalam advokasi cerita yang menarik memang penting, tetapi tidak boleh menggantikan fakta. Nah, cerita tanpa data dapat dianggap menjadi opini pribadi. Sebaliknya, data tanpa cerita seringkali sulit dipahami masyarakat. Karena itu, keduanya harus dipadukan. Misalnya, kita ingin mengadvokasikan pembangunan embung untuk mengatasi kekeringan, jangan hanya mengatakan
Petani mengalami kekeringan, tetapi jelaskan, Ibu Siti petani jagung di Kabupaten ini di Kabupaten Gunung Kidul hanya dapat menanam 1 kali dalam setahun karena kekurangan air. Menurut data Badan Pusat Statistik, luas lahan tak ada hujan di wilayah tersebut masih cukup besar, sehingga produktivitas jagung lebih rendah dibandingkan daerah yang memiliki irigasi. Oleh karena itu, pembangunan embung menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan indeks pertanaman dan pendapatan petani. Elemen storytelling yang baik, tokoh yang pertama, cerita harus memiliki tokoh yang nyata atau representatif. Nah, kemudian ada masalah. Setiap cerita kan harus memiliki konflik atau masalah. Contohnya harga gabah turun, pupuk langka, gagal panen, serangan hama, banjir, kekeringan, atau sulitnya akses pasar. Yang ketiga ada data pendukung di mana seperti BPS mengenai produksi padi, data BMKG mengenai curah hujan dan lain-lain. Kemudian ada solusi, cerita tidak boleh berhenti pada masalah, harus ada solusi yang ditawarkan. Misalnya pembangunan irigasi, subsidi benih, pelatihan petani atau yang lain-lain. Nah, kemudian di sini ada contoh penerapan storytelling dalam advokasi agribisnis. Sekarang kita lihat contoh pendapat secara lengkapnya. Misalnya sebuah organisasi petani ingin meminta pemerintah memperbaiki jalan usaha tani. Mereka tidak langsung mengatakan jalannya rusak, tetapi mereka menyusun pesan seperti kalimat ini. Setiap musim panen, Pak Rahman selalu mengangkat hasil panennya menggunakan sepeda motor sejauh 3 km melewati tanah yang berlumpur. Akibat kondisi tersebut, biaya transportasi meningkat dan sebagian besar hasil panennya rusak sebelum sampai ke pasar. Nah, infrastruktur jalan yang baik mampu meningkatkan pendapatan petani karena biaya distribusi menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, pembangunan jalan usaha tani bukan hanya memperbaiki akses transportasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, demikian pembahasan mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita tidak hanya dituntut untuk memahami data, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan data tersebut kepada masyarakat dan membuat kebijakan secara jelas, persuasif, dan bertanggung jawab. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanian Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.